Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada minggu ketiga ini kita akan membahas masalah distribusi frekuensi. Metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode pembelajaran lewat video. Nanti akan kita bahas masalah bagaimana kita bisa membuat yang namanya distribusi frekuensi, kemudian bagaimana kita bisa membuat histogram, kemudian bagaimana kita bisa membuat poligon maupun kurva Ogib. Dari distribusi frekuensi ini diharapkan nanti data-data acak yang kita punya itu menjadi sebuah data-data yang informatif. Sekarang kita akan mulai. Apa sih yang dinamakan dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi ketika kita mempunyai sebuah data acak, maka data acak itu kita akan masukkan atau kita buatkan terlebih dahulu sebuah kelas-kelas atau interval-interval tertentu, bisa menurut kategori atau menurut sebuah interval. Berdasarkan kelas-kelas tadi itu, data-data acak itu kita masukkan ke dalam kelas-kelas yang bersesuaian. Susunan data menurut kelas atau interval tertentu atau kategori itu yang dinamakan dengan sebuah distribusi frekuensi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi atau data yang kita punya itu bisa menjadi data yang informatif. Ini adalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi secara garis besar itu bisa kita bagi menjadi 3 distribusi frekuensi biasa, kemudian distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. DF biasa itu ada 2 menurut jenis kelasnya sebenarnya itu. Bisa kalau interval artinya distribusi frekuensi biasa numerik dan peristiwa atau kategori. Artinya kelasnya itu dibuat berdasarkan peristiwa atau kategori. Sedangkan DF kumulatif itu bisa kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Itulah jenis dari distribusi frekuensi. Ini bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Ada kelas, kemudian batas kelas. Kalau kita buat kelasnya adalah sebuah interval, kemudian ada tepi kelas, kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah nilai di antara interval kelas itu ya. Interval kelas, panjang interval kelas, kemudian frekuensi kelas. Jadi ini adalah bagian-bagian yang membentuk suatu distribusi frekuensi. Misalkan contohnya seperti ini. Ini banyaknya kelas berapa? Banyaknya kelas bisa kita lihat dari berapa banyak intervalnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya kelas adalah 5. Kemudian batas kelasnya adalah angka yang ada di sini dan angka yang ada di sini. Itu semuanya adalah batas kelas 50, 59, 60. Kemudian yang sebelah ini, sebelah bawah ini ya, kiri ini, itu dikatakan sebagai batas bawah kelas. Bawah ya, batas bawah kelas 50, sedangkan yang ini adalah batas atas kelas. Kemudian di mana titik tengahnya? Titik tengahnya itu di antara 50 sampai 59. Nah, bagaimana caranya? Ya 59 dikurangi 50 dibagi 2, itu nanti akan ketemu titik-titik tengahnya. Kemudian interval kelas inilah yang dikatakan sebagai interval kelas antara 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, itu semuanya adalah dikatakan sebagai interval kelas. Kemudian panjang interval kelas berapa? Panjang interval kelas itu adalah 59 dikurangi 50 tambah 1. Itu 10 ya. 59 dikurangi 59 ditambah 1, 10. Kemudian ini yang dikatakan sebagai frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu apa? Ini adalah anggota dari kelas-kelas yang sudah kita bentuk. Artinya interval kelas atau nilai yang ada di antara 50 sampai 59 itu ada 16. Katakan sebagai sebuah frekuensi ya. Kelas 60 sampai 69, kalau ini adalah jutaan, maka
yang mempunyai modal 60 sampai 69 juta itu ada 32 perusahaan misalkan seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai bagian dari sebuah distribusi frekuensi. Bagaimana kita bisa membentuk distribusi frekuensi seperti ini dari data-data acak yang kita punya misalnya. Maka tahapan-tahapan dalam bentuk distribusi frekuensi itu adalah seperti ini ya. Bisa kalian hitung sendiri itu. Tahapan-tahapan dalam menyusun distribusi frekuensi adalah seperti ini. Data yang kita punya, data acak kita yang kita punya itu kita urutkan, baru kemudian kita menentukan jangkauan atau ring. Ketika kita sudah mendapatkan jangkauan atau ring, kita bisa menghitung banyaknya kelas. Dari banyaknya kelas, kemudian kita menghitung yang namanya panjang interval kelas. Ketika panjang interval kelas kita sudah dapat kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi kelas pertama itu batas bawahnya kita tentukan sendiri. Yang pasti harus ada di antara data yang sudah kita urutkan tadi. Bisa data yang terkecil atau di bawahnya data terkecil tadi. Kemudian tentukan frekuensi kelas. Kita harus menghitung setiap kelas itu dia mempunyai anggota berapa. Ini kemudian kita yang tadi kita menentukan, ketika kita sudah mengurutkan data, maka kita sudah mengetahui yang namanya data yang terkecil itu berapa. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan jangkauan tadi ya, jangkauan ring. Bagaimana kita bisa mendapatkan jangkauan atau ring? Itu kita bisa menghitung dari selisih antara data terbesar dan data terkecil ya. Kemudian ketika jangkauan sudah kita tentukan, kita bisa menentukan banyaknya kelas tadi sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Banyaknya kelas itu bisa kita gunakan rumus jumlah kelas 1 ditambah 3,322 log n. Ini adalah rumus bisa kita gunakan untuk menentukan banyaknya kelas. Bisa juga menggunakan seperti ini, tapi ini jarang digunakan ya, akar n itu. Yang paling akurasinya tinggi itu adalah kita menggunakan 1 plus 3,322 log n. N-nya itu apa? N ini adalah jumlah data yang kita punya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan rang dan kita sudah mendapatkan jumlah kelas, maka kita bisa menentukan panjang kelas. Jadi panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu adalah rasio perbandingan antara jangkauan atau ring dengan jumlah kelasnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan jangkauan, kemudian kita sudah mendapatkan jumlah kelas, kita bisa mendapatkan yang namanya panjang interval kelas. Langkah misal satu ya, contohnya misalkan seperti ini. Kita mempunyai sebuah data nilai dari sistem informasi 1 untuk W1 ya. Datanya kan acak seperti ini ya. Kita tidak bisa memberikan informasi apa-apa kalau kita membuat data seperti ini. Maka ketika kita mempunyai data model seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah supaya orang lain bisa membaca data kita, maka kita harus merubah menjadi yang namanya distribusi frekuensi. Ketika kita sudah memutuskan untuk membuat atau menyusun distribusi frekuensi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data ini. Kita urutkan datanya dulu, oke ya, seperti ini ya. Langkah pertama kita urutkan datanya, sudah urut, maka ini adalah nilai terkecil dari data, kemudian ini adalah nilai terbesar dari data. Semuanya kita urutkan. Kemudian langkah kedua adalah tentukan jangkauan. Jangkauan atau ring itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. 80 dikurangi 66. Kita bisa menyatu, kita bisa mendapatkan angka 14. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu adalah 1 plus 3,322 log 40. Ketemunya 1, 3,3 log 40. 40 itu apa? Dari mana? Dari jumlah data tadi ya. Nah, ketemunya 6,32, kita bulatkan. Jadi bulat karena di sini angkanya di bawah 5,
0,5, maka pembulatannya ke bawah. Kemudian langkah keempat adalah kita menentukan yang namanya panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu adalah rasio atau perbandingan antara jangkauan dengan banyaknya kelas yang sudah kita tentukan tadi, kita cari tadi, yaitu 14 dari jangkauan, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas, ketemu 2,33. Kalau ini kita lalu kita bulatkan ke atas ya, panjang interval kelas. Kemudian langkah kelima adalah kita tentukan batas bawah. Batas bawah itu kita tentukan minimal itu adalah nilai angka terkecil ini. Boleh di bawahnya, tidak boleh di atasnya. Jadi minimal itu adalah 66. Yang paling aman itu adalah 66 ini. Boleh kalian, saya pengen 65 boleh. Oke. Baru setelah itu kita menentukan batas atas untuk kelas pertama. Bagaimana cara menentukan? Ketika kita sudah menentukan batas bawah, kemudian kita tambah dengan panjang interval kelas, kemudian dikurangi 1. Itulah batas atasnya. Jadi kelas pertama nanti adalah 65/67. Itu adalah interval kelas pertama. Baru setelah semuanya sudah kita tentukan sebanyak 6 tadi ya, karena banyaknya kelas itu 6, maka kita harus menentukan interval kelas itu sebanyak 6. Baru setelah itu kita menghitung yang namanya frekuensi tiap kelas. Ini adalah langkah kita dalam menyusun yang namanya distribusi frekuensi dari data ajak. Akhirnya nanti ketika ini sudah semua kita lakukan, kita akan menghasilkan seperti ini. Kita kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini adalah banyaknya kelas tadi. Ini yang dikatakan sebagai interval kelas tadi, 65, 67, kemudian 68. 68 batasnya ini sama tadi, 68 ditambah 3 dikurangi 1. Kemudian 71. 71 ditambah 3 dikurangi 1, ketemunya 73. 74 ditambah 3 dikurangi 1, 76. Nah, terus seperti itu. Itu adalah interval-interval yang Anda harus pastikan bahwasanya ketika kita menentukan batas bawahnya seperti ini, maka kita lihat batas atasnya sendiri ini. Nah, ketika ada data yang tidak tercakup di dalam kelas ini, berarti kita salah. Kita salah menentukan batas bawahnya. Maka ketika ada data yang tidak tercakup, maka ini harus kita naikkan menjadi 66. Minimal data yang paling kecil tadi, yaitu 66. Biar apa? Biar datanya itu masuk ke dalam interval kelas ini. Kita tidak boleh menambah kelas. Karena apa? Karena dari awal kita sudah menentukan bahwasanya banyak kelas yang akan kita susun adalah sebanyak 6 kelas. Kalau kita nanti lupa ada data yang tidak masuk kelas ke-6 ini, saya tambahi interval, itu tidak boleh. Oke. Atau ketika kalian membuat sebuah kelas, ternyata data terakhir itu tidak ada anggotanya, itu juga tidak boleh, ini harus dihapus. Berarti perhitungan jumlah kelas kita ketika kita menentukan awal tadi itu adalah salah. Oke ya. Itu cara membuat yang namanya distribusi frekuensi. Oke, ini silakan dicoba ya nanti. Oke, tadi sudah saya jelaskan distribusi frekuensi jenis-jenisnya. Setelah itu kita akan membahas satu persatu ya. Distribusi frekuensi biasa itu bisa kita kategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah distribusi frekuensi menurut kelas. Jadi kelasnya itu kita buat berdasarkan peristiwa atau kategori. Jadi ini kan anak-anak itu kan kategori ya, gadis, bersuami, janda. Ini tetap banyaknya frekuensi itu banyaknya itu adalah frekuensinya itu tadi ya. Setelah angka numerik itu kita nyatakan dalam sebuah interval angka atau kelas. Ini intervalnya ya tadi ya. Ini frekuensinya. Itu dikatakan sebagai distribusi frekuensi. Kemudian bagaimana kita bisa membuat yang namanya distribusi frekuensi relatif? Ketika kita membuat yang namanya distribusi frekuensi relatif, maka kolom yang akan terisi nanti yaitu frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi suatu kelas dibandingkan dengan data total data.
Jadi perbandingan antara frekuensi kelas itu dibagi dengan datanya. Rumusnya itu adalah seperti ini ya. Jadi frekuensi relatif dari sebuah kelas atau interval itu adalah perbandingan antara jumlah frekuensi kelas tadi dibanding dengan jumlah data yang ada. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kelasnya tadi adalah kelas pertama ini ya, kita akan menghitung frekuensi relatif dari kelas pertama ini. Itu dia mempunyai frekuensi 2. Totalnya frekuensi adalah 40 ya. Maka di sini adalah 2 dibagi 40. Jadi totalnya adalah 2 dibagi 40. Dia akan menghasilkan berapa? 2 dibagi 40 0,05 atau 5% kalau kita nyatakan di dalam persentase. Nah, kemudian yang kedua ini 68 sampai 70. Tadi ada berapa frekuensinya kelas ini? 5. Maka frekuensi relatifnya itu adalah 5 dibagi 40. Perbandingan antara 5 dan 40. Hasilnya berapa? 0,125 atau 12,5%. Sedangkan interval kelas ketiga ini adalah 13. Nah, 13 dibagi 40 hasilnya adalah 0,325. 0,325. Kemudian kalau kita jadikan jadi prosentase itu adalah 32,5% dan seterusnya. Itu adalah cara kita membuat yang namanya distribusi frekuensi relatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa menyusun yang namanya distribusi frekuensi kumulatif. Jadi apa yang dinamakan dengan distribusi frekuensi relatif? Itu adalah sebuah distribusi yang frekuensinya merupakan kumulatif, apakah kumulatif kurang dari atau lebih dari. Jadi distribusi ini adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tiap kelas tertentu. Dia diperoleh dari menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Itu adalah distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua jenis, yaitu kurang dari dan lebih dari. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat yang namanya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi sesuai dengan jumlah data. Jadi dia akan kita jumlahkan mulai dari terendah sampai yang tertinggi. Itu dikatakan sebagai frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari itu merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah sampai jumlahnya 0. Jadi kita kurangkan terus, kalau ini kita jumlahkan terus. Jadi kita mulai dari total data itu kita kurangkan terus ya, kita kurangkan. Itu kurang dari. Kalau ini kita jumlahkan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini contohnya ya. Kalau kita mempunyai frekuensi relatif itu ya, relatifnya seperti ini, nilainya tengah. Kemudian frekuensinya, relatifnya. Kemudian kalau distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, nah itu kan jatuh ya. Pertama kurang dari 9 itu kan kita tidak punya ya. Kurang dari 9, batas paling bawah sendiri itu. Kemudian kurang dari 21,5. Kurang dari 21 itu adalah frekuensi frekuensi dari interval kelas ini sendiri, yaitu berapa? 3. Kemudian kita jumlahkan dengan frekuensi kelas ini tadi berapa? Kalau di sini 3 kali 7 berarti pasti di sini adalah 4, ya, ada 4. Kemudian ditambah lagi kelasnya ini, ditambah lagi kelasnya ini, tambah lagi kelasnya ini, tambah lagi kelasnya ini, tambah kelas itu. Sehingga pada akhirnya ini ada menunjukkan dari jumlah data yang kita punya. Nah, kalau kita buat sebagai distribusi frekuensi persentase kumulatif, maka ini kita tinggal membagi aja 3. Kita bagi menjadi 60, 55%, 7 kita bagi 60, 11,67%. Nah, akhirnya 60% itu akan menjadi yang namanya 100%. Itu kalau kita menjadikan distribusi frekuensi kumulatif
kurang dari itu dalam bentuk persentase. Oke, itu kalau kurang dari. Jadi kita tambahkan setiap frekuensi kelasnya itu. Kalau ini kumulatif kurang dari, jadi kurang dari itu kita isi full ya, kemudian kita kurangkan dari data yang kita punya tiap kelasnya. Jadi data pertama itu sebenarnya kan lebih dari batas bawah ini, lebih itu kan semuanya ya data yang kita punya. Kemudian karena di sini kemudian interval ini ya berapa sini, berarti dikurangkan dari frekuensi kelas pertama ini tadi. Kelas pertama tadi kan 3 ya. Nah, ketika kita mempunyai kelas pertama 3 di sini 60, maka pada kelas kedua itu kita mempunyai 60 dikurangi 3. 3 tadi dari mana? Dari 9 interval 9 sampai 21 tadi. Di mana frekuensinya itu sama dengan 3 ya. Frekuensinya 3 kelas pertama tadi, sehingga frekuensi kumulatif lebih dari itu dia mempunyai nilai 60 dikurangi 3 jadi 57. Itu yang dikatakan sebagai frekuensi kumulatif lebih dari. Ini judulnya salah ya, lebih dari. Oke, kalau kita membuat persentase maka yang pertama itu 100. Kalau tadi itu frekuensi yang di bawah itu 100, sekarang itu 100. Ini kalau frekuensi kumulatif lebih dari, yang paling bawah atas sendiri itu adalah jumlah data kita 60 sampai 0. Itu caranya ya, kita kurangkan terus. Kalau kita mencari ini berarti 57 dikurangi interval kelasnya ini 54 tadi kan, jadi 53. Kalau 49 berarti 53 dikurangi intervalnya frekuensinya 35 sampai 47 sampai ketemu 57. Itu cara membuat distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau semua itu yang dikatakan bagaimana kita bisa menyusun frekuensi. Kalau kita semuanya sudah bisa menyusun, mulai dari distribusi frekuensi biasa, kemudian distribusi frekuensi relatif, kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kurang dari, maka kita bisa membuat yang namanya histogram dan polygon frekuensi. Tapi ketika kita membuat histogram itu dasarnya adalah dari distribusi frekuensi biasa, sudah bisa kita buat yang namanya histogram. Histogram itu cara membuatnya itu hanya mirip dengan grafik batang sebenarnya kan ya. Tapi pada sumbu X-nya itu ini berisi interval kelas. Jadi mulai 8,5 sampai 21,5, 21. Ini adalah interval kelas. Interval kelas sampai seberapa banyak interval kelas kita. Kalau 6 ya pasti di sini ada 6 kelas, dan itu nanti akan pasti ada 6 batang. Kemudian tinggi batangnya itu menunjukkan jumlah frekuensi yang kita dipunyai setiap kelasnya tadi. Jadi interval kelas 8,5 sama 21,5 berarti dia mempunyai frekuensi 3. 21,5, 34,5 dia mempunyai frekuensi 3. Itulah bagaimana kita bisa membuat yang namanya histogram. Kemudian ada yang namanya polygon frekuensi. Polygon frekuensi itu cara membuatnya itu adalah menyambungkan atau menyambung titik-titik tengah dari setiap kelas tadi sesuai dengan frekuensinya, itu kita sambungkan menjadi sebuah yang mirip dengan grafik garis. Tapi dia dasar pembuatannya itu adalah sambungan antara titik-titik frekuensi pada sebuah kelas interval. Ini adalah polygon frekuensinya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat OGIF, kurva OGIF? Kurva OGIF dibuat berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Kalau kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka dikatakan sebagai OGIF kurang dari. Kalau tinggal mengisi aja, pada kelas pertama ini nilainya berapa? 3. Pada kelas kedua ini berapa nilainya? 7. Oh, berapa ini? 11, 19, 31 sampai di sini 60.
ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada kita buat di dalam distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Maka ini dikatakan sebagai kurva Ogive kurang dari. Sedangkan ini kalau lebih dari itu dibuat berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, mulai dari ini kemudian 8,5 pada titik ini adalah 57 terus sampai 0. Itu dikatakan sebagai Ogive frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau kita jadikan satu menjadi ini, jadi kurva Ogive. Itulah yang dinamakan dengan distribusi frekuensi. Kalian bisa mempelajari pada modul 3, modul 2 itu ya, distribusi frekuensi. Kalian pelajari di situ, nanti kalian bisa berlatih karena ada soal latihannya. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, kita diskusi sama-sama ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi distribusi frekuensi. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kelas Elin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.